Selamat siang, saya Yanuar dari Cerita Kami. Hari ini kami ingin berbagi renungan dari Lukas bab 18 ayat 18 sampai dengan 27 tentang orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain Allah saja. Engkau tentu mengetahui perintah-perintah ini. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan memberi kesaksian palsu, hormatilah ayah dan ibumu." Kata orang itu, "Semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Mendengar itu, Yesus berkata kepadanya, "Tinggal satu kekuranganmu. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang miskin. Maka engkau akan memiliki harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, orang itu menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. Ketika melihat bahwa ia menjadi amat sedih, berkatalah Yesus, "Alangkah sukarnya orang yang memiliki banyak harta masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Mereka yang mendengar itu berkata, "Jadi siapakah yang dapat diselamatkan?" Kata Yesus, "Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah." Saya ingin menyampaikan di sini, mungkin seringkali banyak pertanyaan bahwa kalau begitu menjadi orang Katolik itu tidak boleh menjadi kaya. Kita perlu melihat konteks di Perjanjian Lama bahwa banyak sekali nabi-nabi dari Perjanjian Lama itu yang sangat kaya. Nabi Abraham, Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Yusuf, Daud, Salomo, semuanya itu sangat kaya. Lalu mengapa Tuhan di sini berkata bahwa sangat sulit bagi orang kaya untuk masuk kerajaan Allah? Sebenarnya yang ingin Tuhan tekankan adalah jangan sampai kekayaan itu membelenggu kita, membuat kita fokus pada kekayaan itu, membuat kita hanya berpikir dari kekayaan itu, terlebih lagi membuat kita menilai orang lain berdasarkan kaya dan tidaknya dia. Hal itu yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita, bukan untuk tidak menjadi kaya. Karena kaya atau tidak, uang itu adalah kepanjangan dari diri kita. Jika kita orang yang baik, maka uang banyak yang kita miliki akan membuat kita menjadi baik. Kita bisa dengan mudah memberikan apa yang baik kepada orang lain, kepada bangsa kita. Kita bisa berbuat lebih dengan uang yang kita miliki. Tetapi juga kalau kita orang yang jahat, maka uang itu juga akan membuat kita menjadi semakin jahat. Kita akan dapat dengan mudah menghukum orang lain, menghina orang lain, memenjarakan orang lain, dan masih banyak hal lain yang bisa kita lakukan dengan uang kita itu jika kita jahat. Jadi yang ingin Tuhan tekankan di sini bukan untuk tidak menjadi kaya, tapi kuasailah dirimu, kuasailah tindakanmu. Karena uang, kesuksesan dan lain-lain itu kita perlu ingat bahwa itu adalah perpaduan dari tindakan kita dan berkat Tuhan yang tidak dapat kita pisahkan. Jika kita bisa memanage dua hal itu dengan baik dan kita selalu ingat bahwa uang ini bukan hanya dari kehebatan dan tindakan saya saja, ada berkat dari Tuhan. Jika kita tidak lupa itu, saya yakin kita dapat menggunakan uang itu dengan baik. Dan pada saat kita menggunakan uang itu dengan baik, kita akan semakin menjadi orang yang baik dan kita akan semakin memuliakan Tuhan. Dengan karya-karya kita di dunia ini, menolong sesama dan berbuat yang baik bagi masyarakat di sekitar kita. Semoga renungan ini bisa berguna bagi kita semua. Terima kasih.